Indrawati, mahasiswi Universitas Sunan Bonang, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Pada video kali ini kita akan membahas studi kasus mengenai perusahaan asal Amerika Serikat, Green Source Energy Ltd.co, yang berencana menanamkan investasi sebesar 5 triliun di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Perusahaan tersebut akan didirikan dalam bentuk perseroan terbatas penanaman modal asing atau PT PMA. Adapun rencana kegiatan usahanya meliputi yang pertama, mengelola nikel menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Yang kedua, membangun kawasan industri sendiri. Yang ketiga, memiliki fasilitas pengolahan limbah B3. Yang keempat, mengekspor hasil produksinya ke berbagai Asia dan Eropa. Sebagai konsultan perizinan, saya diminta memberikan nasihat hukum mengenai yang pertama, izin usaha yang harus dimiliki, yang kedua, resiko hukum yang mungkin dihadapi, yang ketiga, alur pengurusan seluruh perizinan. Sebelum membahas perizinan, kita harus mengidentifikasi karakter usaha perusahaan. Investasi Green Source Energy bukan hanya mendirikan sebuah pabrik biasa, melainkan merupakan proyek industri terpadu. Kegiatan perusahaan mencakup 4 sektor sekaligus. Yang pertama, industri pengolahan nikel. Nikel akan diolah menjadi material baterai kendaraan listrik. Kegiatan ini termasuk industri manufaktur dengan nilai tambah tinggi dan merupakan bagian dari program hilirisasi sumber daya mineral Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini memang mendorong agar nikel tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk yang bernilai ekonomi lebih tinggi, seperti prekursor, katoda, dan baterai kendaraan listrik. Dengan demikian, investasi Green Source Energy sejalan dengan kebijakan hilirisasi nasional. Yang kedua, pembangunan kawasan industri. Perusahaan tidak hanya membangun pabrik, tetapi juga membangun kawasan industri sendiri. Artinya, perusahaan akan menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti yang pertama, jalanan kawasan, instalasi listrik, pengolahan air, jaringan utilitas, hingga fasilitas pengolahan limbah. Karena itu, izin yang diperlukan tidak hanya izin industri, tetapi juga izin kawasan industri. Yang ketiga, pengolahan limbah B3. Dalam pengolahan nikel, akan dihasilkan limbah yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun. Limbah tersebut dapat berupa lumpur bekas, bahan kimia bekas, oli bekas, filter, residu logam berat. Karena sifatnya berbahaya bagi manusia dan lingkungan, pengelolaannya diatur secara ketat. Yang keempat, ekspor. Seluruh hasil produksi akan dipasarkan ke negara-negara Asia dan Eropa. Artinya, perusahaan harus memenuhi ketentuan ekspor Indonesia sekaligus standar nasional. Sebagai konsultan hukum, saya akan membagi perizinan menjadi beberapa kelompok. Langkah pertama adalah mendirikan badan hukum PT PMA. Tahapan yang harus dilakukan antara lain, yang pertama, menentukan komposisi pemegang saham. Yang kedua, membuat akta pendirian di hadapan notaris. Yang ketiga, memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum. Yang keempat, membuat NPWP perusahaan. Yang kelima, membuka rekening perusahaan. Yang keenam, melakukan registrasi melalui sistem OSS. Tahapan ini penting karena perusahaan asing tidak dapat langsung menjalankan kegiatan usaha tanpa badan hukum Indonesia. Setelah perusahaan berdiri, perusahaan wajib memperoleh nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem OSS. NIB memiliki beberapa fungsi sekaligus. Selain menjadi identitas perusahaan, NIB juga berfungsi sebagai yang pertama, identitas pelaku usaha, yang kedua, angka pengenal impor apabila diperlukan, yang ketiga, akses kepabeanan, yang keempat, dasar memperoleh izin usaha berikutnya.
Tanpa NIB, perusahaan tidak dapat melanjutkan proses perizinan lainnya. Karena investasi mencapai 5 triliun dan memiliki potensi dampak lingkungan yang besar, perusahaan wajib menyusun analisis mengenai dampak lingkungan atau yang kita sebut AMDAL. Dalam penyusunan AMDAL akan dikaji berbagai aspek, misalnya kualitas udara, kualitas air, dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap ekosistem, rencana pengolahan limbah, rencana pemulihan lingkungan, dan lain-lain. Apabila AMDAL disetujui pemerintah, perusahaan akan memperoleh persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan merupakan syarat mutlak sebelum kegiatan pembangunan dimulai. Karena perusahaan mengelola limbah B3 sendiri akan diperlukan izin khusus. Perusahaan harus memiliki yang pertama, tempat penyimpanan limbah B3, yang kedua, sistem pengangkutan, yang ketiga, fasilitas pengolahan, yang keempat, prosedur keselamatan kerja, yang kelima, sistem pelaporan kepada pemerintah. Apabila limbah B3 dibuang tanpa izin, perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana. Karena Green Search membangun kawasan industri sendiri, perusahaan harus memperoleh yang pertama, kesesuaian tata ruang, yang kedua, persetujuan bangunan gedung, yang ketiga, sertifikat lain fungsi, yang keempat, izin operasional kawasan industri. Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan yang pertama, sistem drainase, yang kedua, ruang terbuka hijau, yang ketiga, instalasi pengolahan air limbah, yang keempat, sistem proteksi kebakaran. Perusahaan harus memperoleh izin industri berdasarkan tingkat resiko. Karena industri pengolahan nikel termasuk kegiatan beresiko tinggi, maka perusahaan wajib memenuhi seluruh persyaratan teknis sebelum dapat beroperasi. Setelah produksi berjalan, perusahaan dapat melakukan ekspor. Persyaratannya meliputi yang pertama, registrasi eksportir, yang kedua, dokumen kepabeanan, yang ketiga, sertifikat asal barang, yang keempat, dokumentasi mutu produk, yang kelima, kepatuhan terhadap standar negara tujuan. Negara-negara Eropa bahkan memiliki standar lingkungan yang sangat ketat sehingga perusahaan harus memastikan proses produksinya memenuhi prinsip keberlanjutan. Sebagai konsultan, saya juga harus menjelaskan resiko kepada investor. Resiko yang pertama, resiko administratif. Apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan OSS atau tidak memiliki izin yang lengkap, pemerintah dapat memberikan teguran, penghentian sementara, denda administratif, pencabutan izin. Akibatnya, investasi dapat terhenti. Yang kedua, resiko pidana lingkungan. Misalnya terjadi pencemaran sungai akibat limbah B3. Selain membayar ganti rugi, perusahaan juga dapat dikenakan pidana terhadap direksi maupun pengurus yang bertanggung jawab. Yang ketiga, resiko perdata. Masyarakat sekitar dapat menggugat perusahaan apabila mengalami kerugian akibat pencemaran, misalnya gagal panen, kerusakan sumber air, gangguan kesehatan. Gugatan dapat berupa ganti rugi miliaran rupiah. Yang keempat, resiko investasi. Proyek 5 triliun memiliki resiko besar apabila yang pertama, izin terlambat, yang kedua, terjadi sengketa lahan, yang ketiga, AMDAL ditolak, yang keempat, muncul penolakan masyarakat. Semakin lama proyek tertunda, semakin besar biaya investasi yang harus dikeluarkan perusahaan. Yang kelima, resiko reputasi. Saat ini banyak pembeli internasional hanya mau membeli produk yang ramah lingkungan. Jika perusahaan dianggap mencemari lingkungan, pembeli dari Eropa dapat menghentikan kerjasama. Akibatnya perusahaan kehilangan pasar internasional.
Secara sederhana, alur yang saya rekomendasikan adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah melakukan studi kelayakan investasi dan survei lokasi. Tahapan yang kedua, mendirikan PT PMA. Tahapan yang ketiga, memperoleh NIB melalui OSS. Tahapan keempat, mengurus kesesuaian tata ruang. Tahapan yang kelima, menyusun AMDAL. Tahapan yang keenam, memperoleh persetujuan lingkungan. Tahapan yang ketujuh, mengurus izin kawasan industri. Tahapan yang kedelapan, mengurus izin pengolahan limbah B3. Tahapan yang kesembilan, mengurus izin bangunan. Tahapan yang ke-10, membangun pabrik. Tahapan yang ke-11, melakukan uji coba produksi. Tahapan yang ke-12, memperoleh izin operasional penuh. Tahapan terakhir adalah melakukan ekspor ke Asia dan Eropa. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi Green Source Energy merupakan investasi strategis yang mendukung program hilirisasi industri nasional. Namun, karena kegiatan usahanya meliputi industri pengelolaan nikel, pembangunan kawasan industri, pengolahan limbah B3, dan ekspor, perusahaan wajib memenuhi berbagai perizinan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Sebagai konsultan perizinan, rekomendasi yang saya berikan adalah memastikan seluruh proses dimulai dari pendirian PT PMA, penerbitan NIB, penyusunan AMDAL, pengurusan persetujuan lingkungan, izin kawasan industri, izin pengelolaan limbah B3, hingga perizinan ekspor. Dengan kepatuhan terhadap seluruh regulasi tersebut, investasi dapat berjalan secara legal, memberikan kepastian hukum bagi investor, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.